Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 15.43 ya. Jadi kita mulai saja ya. Sudah siap? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan belajar literasi bahasa Indonesia dengan saya, Mbak Nisa ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, coba ini. Oke, sebentar ya. Ya, karena sudah siap, kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Amar yang sudah keluar lagi. Apa kita cek ya untuk teksnya. Teksnya kan sudah kalian dapatkan ya melalui grup. Jadi langsung saja Mbak Nisa scroll literasi bahasa Indonesia ya hari ini. Oke, ini diawali dengan teks seperti biasa. Teks, teks dan teks. Yang penting kita baca, cermati, dan bisa ya. Kalau disingkat jadinya BCA. Ya, baca, cermati, bisa ya. Jangan mengeluh pokoknya. Oke, ini Mbak Nisa bacakan dulu untuk teksnya. Ini ada Erik adalah kakak kelas Lebas yang sudah sejak awal masuk jurusan musik. Lebas kadang kesulitan memahami jalan pikiran Erik. Nah, pemuda itu memang eksentrik. Ia lulusan San Francisco, tapi lebih memilih menetap di Cirebon, kota yang tak menjanjikan apa-apa pada karir musik. Kalau mau, Erik sebetulnya bisa tinggal di Jakarta, sebab dengan kemampuan musik dan keluarganya yang cukup mapan, tentu di Jakarta Erik akan melesat jauh. Erik keranjingan Bob Marley sejak berkunjung ke Jamaika ketika kuliah dulu. Awalnya Lebas itu kuliah di jurusan bisnis seperti perintah romonya. 1 tahun ia di San Francisco untuk belajar bisnis, tapi kemudian tersadar benar itu bukan panggilan jiwanya. Maka diam-diam Lebas pindah ke jurusan perfilman. Ketika Romo akhirnya tahu, dia mengoyak-oyak surat wasiat yang berisi pembagian warisan keluarga. Semua penghuni rumah itu, semua penghuni rumah ketika itu hening melihat Romo murka. 3 bulan, Romo tidak berbicara pada Lebas. Pemuda itu berusaha semampunya untuk membujuk ayahnya, tetapi ia tetap menganggap Lebas tidak ada. Hingga pagi, Romo lumpuh separuh karena stroke. Ibu bilang pagi itu ibu tak sengaja bercerita kalau Lebas akan menjadi asisten sutradara magang untuk pembuatan film indie. Romo menyumpah-nyumpah lalu seakan-akan malaikat maut datang mengambil separuh nyawanya. Setelah itu keadaan membaik, meski kesehatan Romo tidak baik. Romo memaafkan Lebas. Menurutnya, yang diucapnya dengan cadel dan terbata-bata, memaafkan adalah salah satu obat yang paling penting, mujarab untuk sakitnya. Nah, dia sadar betul, Lebas adalah alasan dia terserang stroke. 2 hari kemudian, seorang pengacara datang dan membuatkannya selembar surat wasiat terbaru. Nama Lebas kembali tercantum di situ. Ketika Lebas memutuskan untuk pindah jurusan seni musik karena merasa perfilman tidak cocok lagi dengan jiwanya, Lebas tak bilang siapa-siapa. Ketika itu, Lebas yang satu-satunya jurusan perfilman diajak serta bersama 3 orang teman kulit putihnya, teman sejurusan Erik di seni musik.
Mereka ditugasi mengaransemen ulang lagu musisi tertentu. Dosen menyuruh mereka mendalami musisi pilihan mereka, mengenal lebih jauh kepribadian dari musik ciptaannya. Sepulang dari Jamaika, Lebas yang awalnya cuma ikut-ikutan, merasa dapat pencerahan dari lirik-lirik lagu Bob Marley. Ia mengubah rambutnya jadi gimbal. Lalu suatu malam ketika sedang main gitar dan bernyanyi lagu Redemption Song, Lebas seperti kejatuhan inspirasi. Ia ingin jadi musisi. Tahun ajaran baru dimulai lagi. Tiba-tiba Lebas sudah berada di kelas musik bersama seperangkat perkusi. Ia meninggalkan panggung, kostum, serta naskah tebal yang harus dihafal. Karim, kakak keduanya yang sedang ada urusan di Amerika, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di flat mungil adiknya tersedia alat musik lengkap yang dibeli dengan murah di pasar lowak. Jadilah terpaksa mengaku dia tidak di jurusan perfilman lagi. Nah, jadi lepas itu intinya gonta-ganti jurusan ya. Untuk nomor yang pertama, kita cermati bersama ya. Gambaran kondisi sosiologis tokoh Lebas yang sesuai dengan bacaan adalah, oke, kira-kira Lebas kalau gonta-ganti jurusan, apakah menandakan Lebas itu cerdas? Mungkin bisa raise hand ya kalau misalnya mau menyatakan pendapat ya. Kemudian nanti Mbak Nisa persilakan. Boleh juga tinggalkan di kolom chat ya. Jawaban satu itu kira-kira apa? Apakah cerdas, bandel, kemudian yang C dibesarkan dalam keadaan berkecukupan, tapi justru memiliki sikap berontak, atau yang D sejak kecil kurang diperhatikan oleh saudara dan orang tua, atau yang E bertanggung jawab, membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari orang tua, tetapi ia memilih diam. Yuk, dari 6 siswa yang ada di Zoom ini, mungkin bisa tinggalkan pesan untuk menentukan jawaban nomor satu. Kira-kira kondisi sosiologis tokoh Lebas adalah? Ada yang ingin menjawab? Mhm. Oke, kalau tidak, ya yang pasti gonta-ganti jurusan itu kurang bertanggung jawab ya. Jadi E kita sisihkan. Oke, ini ada L ya. Ini nama panjangnya L siapa nih? L Rumi atau L Barak atau L yang lain nih? Oke, dari L ini cowok apa cewek ya? Menjawab C. Coba kita cek C dibesarkan dalam keadaan berkecukupan tapi justru memiliki sikap berontak. Ya, ini belum ya. Oke, bisa ya. Karena apa? Karena kalau misalnya cerdas tidak ya. Bandel, oke bandel, tetapi ada kata yang mengikutinya, namun tetap mendengarkan nasihat dan mementingkan urusan keluarga itu tidak ya, kurang tepat. Kemudian kalau C dibesarkan dalam keadaan berkecukupan, ya betul, berkecukupan ya, tapi justru memiliki sikap berontak. Ya, karena kalau tidak sesuai dengan keinginannya, dia tidak mau. Bisa jadi ya. Kemudian yang D, sejak kecil kurang diperhatikan oleh saudara dan orang tua. Sangat diperhatikan ya. Sampai sekarang pun sangat diperhatikan. Jawaban tidak. Kemudian E tadi sudah langsung gugur ya. Jadi betul L ya. Jawabannya yang C. Oke, aman ya? Oke, terima kasih El sudah memberikan jawaban. Kemudian nomor 2, peristiwa yang menggambarkan ungkapan malaikat maut datang mengambil separuh nyawanya adalah, kita cross check dulu untuk yang A, Lebas memilih pindah jurusan film ketika kuliah dan Romo sangat menentang hal tersebut. Kalau yang B, Lebas membuat Romo marah besar karena berkali-kali pindah jurusan namun tidak diselesaikan.
Atau yang C, Lebas akan menjadi asisten sutradara film indie dan Romo tidak menyukai Lebas bekerja di bidang itu. Atau Romo mencoret nama Lebas dari daftar keluarga. Atau yang E, Romo dan Lebas tidak saling berbicara berbulan-bulan. Kita cek dulu ungkapan malaikat maut datang mengambil separuh nyawanya. Yuk kita kembali ke teksnya. Mana nih? Tadi ada di paragraf 2 ya. Coba kita cek kembali. Ini tadi ada Romo menyumpah-nyumpah nih. Ya. Lalu seakan-akan malaikat maut datang mengambil separuh nyawanya. Nah, ketika apa? Ketika Romo itu tahu ya, bahwasanya Lebas itu diam-diam pindah ke jurusan film. Nah, Romonya merasa kecewa berat. Nah, kira-kira jawaban yang cocok adalah ada yang bisa jawab? Yuk, cek lagi. Kita cek, cek. Lebas akan menjadi asisten sutradara film indie. Weh, Romo tidak menyukai Lebas bekerja. Nah, ini ada bekerja. Apakah Lebas itu bekerja di bidang itu? Coba kita cek lagi teksnya. Ya, ini tadi malaikat. Kemudian diam-diam Lebas pindah ke jurusan film. Terus ibunya itu bilang, pagi itu ibu tak sengaja bercerita kalau Lebas akan menjadi asisten sutradara magang. Itu yang C ya tadi ya. Untuk pembuatan film indie. Ingat ya, magang. Baru magang. Belum bekerja. Oke, berarti kurang tepat ya. Coba jawaban apa lagi? C, salah. Nah, Aser. Aser siapa ini ya? Mungkin bisa diketik tuh Aser siapa ini? C tidak tepat ya. Ada yang lain yuk. Jawaban lain. Hmm. Kalau misalnya yang A, L menjawab A. Coba kita cek A. Lebas memilih jurusan film. Oke, pindah ya, pindah jurusan. Romonya marah. Romo sangat menentang hal tersebut. Nah ini, dua-duanya betul kan? Aman ya? Aman. Tapi kita cek dulu B. Ini bisa jadi aman. Kemudian B, Lebas membuat Romo marah besar. B, marah besar karena berkali-kali. Apakah berkali-kali? Kan tidak, baru satu kali itu. Ya. Kemudian kalau D, Romo mencoret nama Lebas dari daftar keluarga. Nah, kalau ini kan dampaknya, ya, berarti tidak ya. Kemudian Romo dan Lebas tidak saling berbicara berbulan-bulan. Ini juga tidak. Jadi betul jawabannya ya. A. Oke, itu ya jawaban A. Kita lanjut ya. Yang nomor 3. Alasan Romo memaafkan Lebas yang berbuat salah besar kepadanya. Nah, alasan Romo memaafkan, kata kuncinya memaafkan. Yuk kita kembali lagi ke teks urusan memaafkan. Tadi ada di paragraf 2 lagi ya. Romo memaafkan Lebas. Ya. Menurutnya, yang diucapnya dengan cadel dan terbata-bata, memaafkan adalah salah satu obat paling penting mujarab untuk sakitnya. Nah, kalau kita kembali ke teks, waduh, bentar ya, ini kok nggak mau dipindah-pindah. Nah, ini.
Dan itu sinyalnya ini ya. Nah ini. Alasannya apa berarti? A. Terbujuknya rayuan lebas yang selalu berbuat baik padanya. Atau yang B. Merasa lebas sudah cukup diberi pelajaran atas kesalahannya. Atau yang C. Memastikan bahwa lebas tidak akan mengulangi kesalahannya. Atau yang D. Percaya bahwa memaafkan adalah obat mujarab untuk sakitnya. Atau yang E. Memaklumi kenakalan lebas bagaimana kenakalannya dahulu. Oke, yuk. Yang mana nih jawabannya? L lagi. Yang lain ya, mungkin bisa bersuara. L memastikan bahwasanya jawaban D. Oke, Asar juga D. Oke, bagus. Yang lain yuk, ada 11 partisipan. Paling enggak ada 11 jawaban nih. Oke, dua siswa, jawaban D. Kita cek ya sambil menunggu jawaban teman yang lain. Yang lain jangan ragu-ragu ya untuk mengetikkan jawaban. Oke, kita cek deh. Percaya bahwa memaafkan adalah obat mujarab untuk sakitnya. Sesuai ya? Ini sesuai dengan yang ada di teks paragraf 2. Oke, aman ya? Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Tujuan penulis menceritakan secara rinci lika-liku perkuliahan Lebas. Nah, secara keseluruhan, kira-kira tujuan dari penulis menceritakan secara rinci atau detail perjalanan perkuliahan Lebas kira-kira apa? Apa yang A? Melukiskan perjalanan hidup Lebas yang penuh tragedi. Wah, tragedi apa ya? Ini kata kuncinya tragedi, betul nggak nih? Atau yang B, menegaskan watak Lebas yang masih labil dan nyentrik. Nah, labil. Kalau yang C, menunjukkan keinginan Lebas untuk mencari jati diri. Ini positif ya. Kalau ini negatif. Kalau D, menggambarkan sikap Lebas yang tidak patuh pada Romo. Waduh. Apakah lebih dominan itu? Atau yang C, menambah genting konflik yang dihadapi Lebas dengan Romo. Ini jauh sekali ya. Oke. Kalau tujuan penulis membuat karya itu biasanya ada positifnya, ya. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Silakan dijawab. Nomor 4. Hmm. Sambil ngecek partisipannya ini ada 11 ya. Wah. Ada Abdillah, ada Amar, Arkan, Kiran, Maulana. Nah ini ayo jawab yuk. L, mungkin L bisa jawab lagi. Hmm. Asar mungkin. Abdillah. Pokoknya kita ambilnya ranah yang positifnya ya. Kalau misalnya penuh tragedi kan tidak. Kalau yang menegaskan watak Lebas yang masih labil kan tidak juga ya. Ini menunjukkan keinginan Lebas untuk mencari jati diri. Ya, apalagi kalau tujuan penulis itu menceritakan sesuatu atau menulis sesuatu itu biasanya untuk mengarah ke hal yang positif, ya. Walaupun perjalanannya itu negatif gitu ya. Jadi jawaban untuk nomor 4 itu yang C lagi. Oke, kita lanjut 5. Masih standby semua ya. Nomor 5, prinsip ideal yang dipegang teguh tokoh Erik. Nah, dari tadi kan urusannya Lebas. Ternyata nomor 5 yang dimunculkan adalah Erik. Kita harus kembali ke teksnya. Nah, Erik itu tadi ada di paragraf 1. Nih. Erik itu adalah kakak kelas Lebas, jurusannya musik. Kemudian Lebas kadang sulit memahami pikiran Erik.
Kemudian pemuda itu memang eksentrik, ya lulusan San Francisco, tapi memilih hidup menetap di Cirebon, lulusan dari luar negeri ya, tapi inginnya netap di Cirebon, kota yang tidak menjanjikan apa-apa pada karir musiknya, gitu ya. Dan Erik itu tidak mau tinggal di Jakarta ya. Aslinya dia bisa, tetapi dia tidak mau tinggal di Jakarta. Gitu ya. Karena apa? Kemampuan musiknya, keluarganya juga cukup mapan. Tentu dia itu bisa untuk berkarir di Jakarta. Harusnya begitu ya. Nah, dari cerita yang ada tersebut, kira-kira kalau disimpulkan di soal nomor 5 tadi, jawabannya apa? Nah, prinsip idealnya si Erik. Yo, siapa yang ingin menyatakan jawabannya? Apakah setuju dengan gaya bebas? Erik itu tidak suka yang gaya bebas ya. Dia itu inginnya di Cirebon soalnya. Kalau bebas berarti dia di Jakarta. Kalau misalnya yang B, profesi seseorang bukan hal yang hina, itu tidak ada kajiannya tadi, di cerita tadi ya, berarti salah. Kalau yang C, hobi hanya untuk dinikmati sendiri. Ya, tidak sendiri juga ya, karena musik ya. Kemudian yang D, tidak mau memanfaatkan kekuasaan. Apakah ada urusan kekuasaan di sana? Tadi yang dibahas keluarganya cukup mapan gitu ya. Jadi tidak. Kalau E, hidup penuh kebebasan dan kedamaian. Ya, dia suka penuh kebebasan. Iya, maksudnya bebas tinggal di mana saja. Kemudian dia ingin damai, tidak ingin tinggal di Jakarta, tapi dia memilih tinggal di Cirebon. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk prinsip toko Erik itu adalah yang E. Oke? Oke, Mbak Nisa berharap kalian juga bisa ikut serta ya dalam menentukan jawaban. Jadi lebih enak nanti ya untuk komunikasi. Walaupun ini di Zoom, kalian juga boleh ya untuk menyatakan pendapat, kemudian untuk menjawab juga sangat diperbolehkan ya. Ini urusannya endoskop ya. Coba teks yang kedua ada endoskopi adalah tabung atau selang panjang, tipis dan fleksibel yang ujungnya dilengkapi dengan kamera kecil, kemungkinan yang memungkinkan dokter untuk melihat jauh ke bagian dalam tubuh melalui lubang mulut atau anus. Nah, kamera yang menangkap gambar atau video organ dihubungkan dengan layar monitor untuk dilihat dokter. Nah, endoskop dikembangkan dengan menggunakan beberapa teknologi modern seperti optika, ergonomi, fisik, ergonomi fisik ya, mekanika presisi, kemudian ada elektronika dan rekayasa perangkat lunak. Endoskopi dapat mendeteksi jaringan atau organ yang rusak atau sakit yang tidak dapat dideteksi oleh sinar X, sehingga diagnosis medis dapat ditegakkan. Endoskopi juga dapat membantu proses operasi. Kemudian ergonomi fisik berkaitan dengan karakteristik anatomi, antropometri, fisiologis, dan biomekanik manusia. Ergonomi fisik berhubungan dengan aktivitas fisik seperti postur kerja, gerakan berulang, gangguan muskuloskeletal, dan tata letak tempat kerja, keselamatan dan kesehatan fisik. Nah, mekanisme presisi adalah disiplin ilmu teknik, lebih ke mekanika ya kalau ini ya. Mekanika presisi adalah disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan desain dan konstruksi mesin presisi yang berukuran kecil. Nah, ini kalau kita misalnya baca semua, rasanya menghabiskan waktu, tidak menghabiskan waktu ya. Jadi, ingat ya di bahasa Indonesia, fokus sama soal dulu. Mari kita membaca soal yang selanjutnya. Ingat-ingat ya, yang ditanya adalah endoskop dapat digunakan untuk memperoleh apa? Yuk kita cek langsung endoskop.
Kalau endoskopi itu tabung ya tadi ya. Kalau endoskop dikembangkan dengan menggunakan beberapa teknologi modern. Memang kita itu ya, harus hafal soalnya nih. Endoskop digunakan untuk memperoleh kalau A, gambar dan organ atau objek dalam saluran. Kalau yang B, karakteristik fisik. Yang C, bentuk ukuran. Ini kata kuncinya karakteristik. Ini gambar, organ. Gambar dan organ atau objek. Wah, pusing tuh. Kemudian bentuk dan ukuran organ. Oke, kata kuncinya di situ ya. Real time. Kemudian D, volume sama berat. Yang satu karakteristik kimiawi. Oke, kita cari. Tadi endoskopi adalah tabung ya, yang ujungnya dilengkapi dengan kamera kecil, memungkinkan dokter untuk melihat jauh dalam tubuh melalui lubang mulut atau anus. Nah, kalau ini kameranya, urusan kameranya. Kalau di sini, paragraf 2, endoskop dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern. Ini nggak usah kita bahas semua ya, karena kita cukup untuk tujuan saja. Kemudian endoskopi dapat mendeteksi jaringan atau organ rusak yang tidak dapat dideteksi. Oke. Kemudian endoskopi membantu proses operasi. Ergonomi fisik berkaitan dengan karakteristik anatomi, kita tidak usah lewati. Ergonomi fisik juga kita lewati lagi. Oke, cek paragraf selanjutnya ya. Nah, ini. Endoskopi menggunakan tabung selang berdiameter milimeter untuk mengirimkan pencahayaan. Oh, jadi ada tabung untuk mengirimkan pencahayaan satu arah, kemudian mengirimkan gambar beresolusi tinggi secara real time ya pada arah lain. Endoskopi sering digunakan untuk memeriksa organ-organ internal seperti lambung, usus, sama tenggorokan. Nah, nama pemeriksaan secara spesifik sesuai dengan nama organ target yang diperiksa. Ini nggak usah dibaca ya sampai sini ya. Nah, ini sudah kapsul. Nah, dari yang kita baca barusan, menurut kalian jawaban yang tepat yang mana untuk yang nomor 6? Kalau misalnya kalian fokus ke A, itu kan tadi menangkap gambar ya, gambar organ atau objek yang ada di dalam tubuh. Intinya kan di situ. Kalau misalnya A, kalian perhatikan di sini ada dan, ada atau. Gambar dan organ atau objek. Nah, kali di dalam pernyataan tersebut efektif tidak itu? Tidak ya, harusnya gambar, organ, dannya hapus. Atau objek dalam saluran. Itu harusnya. Kalau ada dan kayak gitu, salah. Kalau yang B, karakteristik fisik organ, itu tidak dibahas tadi. Ya, karakteristik itu ciri fisik, tadi tidak dibahas. Yang ada tentang bentuk dan ukuran organ atau objek. Ditambah nih secara real time tadi ada urusan yang real time tadi ya, real time. Jadi ini betul. Kalau misalnya ini volume dan berat, wah pusing sekali nih. Kalau misalnya mendeteksi volumenya berapa, beratnya berapa, itu nggak bisa. Karena bentuknya kan kamera ya. Kalau kamera itu ya hanya bisa lihat bentuk sama ukuran, panjangnya berapa kayak gitu ya. Kalau misalnya yang E, karakteristik, nah karakteristik itu kan ciri ya. Ciri itu kan banyak sekali ya. Jadi itu terlalu abstrak ya. Jadi ini salah. Yang D juga salah, yang betul adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi. 7. Kapsul endoskop. Kita lingkari saja kata kuncinya ya untuk menentukan yang ada di teks. Adalah kapsul yang jika ditelan dapat apa sih? Yuk kita fokus ke kapsul endoskopi. Nah, ini ya sudah Mbak Nisa lingkari tadi. Sekarang tak garis bawahi. Kita fokus ke paragraf terakhir. Endoskopi kapsul adalah diagnostik non-invasif
untuk memvisualisasi bagian dalam saluran pencernaan. Ya, dengan menelan, ini ditelan, dan kapsulnya itu berisi kamera kecil, kemudian pemancar, dan sumber cahaya. Nah, saat melewati perut, usus, usus besar dan rektum, kapsul tersebut mengambil ribuan gambar. Jadi tujuannya mengambil ribuan gambar dan mengirimkannya ke perekam digital yang dipasang di luar tubuh pasien. Nah, saat ini dikenal beberapa jenis kapsul, itu tidak usah dibahas ya. Kemudian kapsul tersebut dibedakan dalam hal jumlah kamera. Oke, ini tidak usah juga. Ini juga tidak ya. Jadi ini saja urusannya, mengambil ribuan gambar dan mengirimkannya. Coba kita kembali lagi ke soal. Nah, tuh. Kapsul endoskop adalah kapsul yang jika ditelan dapat apa? Apakah A, mendiagnosa, sebetulnya yang baku itu mendiagnosis ya, bukan nosa. Dan mengobati organ yang sakit. Waduh, kok bisa mengobati organ yang sakit ya? Kan tidak bisa. Hanya bisa melihat tadi ya. Kemudian ada mengambil dan mengirimkan gambar. Nah, ini ada dua kata kunci itu ya. Kemudian ini ada memvisualisasi. Tadi di teks juga ada, tetapi apakah menyimpan itu ada? Kita cek lagi, yuk. Ini ya. Jadi di sini adanya mengambil dan mengirimkannya. Kalau memvisualisasi di sini bagian dalam saluran, tetapi tidak ada urusan menyimpannya, ya. Jadi kata menyimpan ini salah, otomatis yang C salah. Kalau yang D, meminimalisasi komplikasi yang terjadi itu tidak ada, mengolah gambar dan mengirimkan juga tidak ada kata mengolah. Jadi yang betul adalah yang B. Maaf ya, misalnya satu ya, sebagai iklan aja ya nggak apa-apa ya. Oke, 8 kita cek ya perangkat endoskop. Nah, perangkat endoskop untuk memeriksa saluran pernapasan dikenal sebagai, nah ini ada endoskop untuk memeriksa saluran pernapasan. Ah, kita cari yuk. Ini ya, ada endoskopi merupakan prosedur yang sangat aman. Kemudian komplikasi yang mungkin namun jarang terjadi adalah ternyata kok ada komplikasinya ya kalau kita baca di sini ya. Bisa jadi pendarahan, infeksi, robeknya saluran pencernaan. Tapi kan kita tidak cari ini ya. Kemudian ini ada boroskop nih. Boroskop, perangkat endoskop yang banyak digunakan bidang industri, terutama pengujian non-destruktif dan eksplorasi lubang. Berarti bukan boroskop ya. Kemudian boroskop dapat digunakan untuk memeriksa saluran air, pipa, dan kabel tanpa mengganggu atau merusak permukaan dinding-dinding langit. Perangkat ini juga dapat digunakan untuk melihat ke dalam mesin kendaraan atau suspensi. Oke, berarti tidak ada urusan boroskop. Tadi ada di mana ini? Coba kita cek nama organ target. Nah, ini ada sistoskopi. Wih. Untuk memeriksa apa ini? Kandung kemih. Kalau di sini kan penting nih, jadi harus dihapus yang tadi ya. Kasih merah. Sistoskopi itu memeriksa kandung kemih yang kita cari tadi pernapasan ya. Kemudian ada nefroskopi untuk memeriksa ginjal, bukan nefroskopi ya. Terus ada bronkoskopi untuk memeriksa paru-paru lah ini. Pernafasan urusannya dengan bronkoskopi ya. Kita kembali lagi bronkoskop. Nah, di sini ya pakainya yang D ya, bronkoskop. Oke, bisa dipahami sampai sini?
Nah, kalau bisa kita lanjut yang nomor 9. Salah satu perbedaan endoskopi kapsul dengan endoskopi umum. Nah, kalau yang umum itu pakainya apa? Coba kita cek yang umum. Nih, yang umum, secara umum ini pakainya tabung atau selang panjang. Kemudian kalau yang khusus kapsul, ya di sini ya, pakainya apa tadi? Coba kita cek. Pakainya ya kapsul ya tadi ya. Nah ini pakainya kapsul. Jadi yang membedakan di antara keduanya adalah penggunaan komponen selang untuk pencahayaan, gitu ya. Yang beda. Kalau kamera sama-sama menggunakan kamera ya. Kalau misalnya D sama-sama menggunakan kamera. Oke. Oke. Kemudian kalau misalnya A memanfaatkan rongga mulut ya sama. Penggunaan komponen yang C ya, penggunaan komponen monitor sebagai penerima data sama ya. Kalau yang E kemampuan perangkat untuk mengolah data dan merekam itu tujuannya sama. Jadi yang B ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Meskipun jarang, dampak negatif penggunaan endoskop dapat terjadi karena, nah tadi ada komplikasi, itu kan dampak yang negatif ya. Nah di sini komplikasi, yaitu bisa pendarahan, ingat-ingat ya ada pendarahan, infeksi, dan robeknya saluran pencernaan. Oke, yuk kita kembali. Berarti jawabannya yang tadi sudah ya. Oh belum. Kalau A, kamera yang digunakan tidak berukuran besar. Tidak ya, bukan komplikasi ya, bukan dampak negatif. Kalau yang B, sumber cahaya yang digunakan adalah cahaya sinar X. Ini hanya informatif, bukan dampaknya. Kalau yang C, selang endoskopi menyebabkan luka pada saluran pencernaan. Itu bisa jadi ya. Kata kuncinya ada di komplikasi yang tadi. Kalau yang D, perangkat kapsul yang digunakan tidak bekerja optimal. Tidak. Yang E, perangkat yang masuk ke tubuh pasien tidak membawa sensor. Juga tidak. Jadi yang C. Gitu ya. Lanjut. 10. Kita cek dulu soalnya. Ya, karena literasinya kan cukup panjang nih. Oke, ini harus benar-benar fokus ya. Yang pertama ini ada konsep smart city atau kota pintar sebagai konsep pengembangan kota atau lingkungan urban sedang dibicarakan. Nah, kata kuncinya sedang dibicarakan berbagai kalangan. Apakah betul? Kita belum baca, coba kita baca sekilas ya. Oke. Aduh. Hmm. Oke, mulai dari awal dulu ya karena kita kan belum baca. Pengembangan kota cerdas atau smart city di Indonesia telah berlangsung sejak dekade terakhir. Oke. Smart city akan mendorong kota-kota di Indonesia mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi digital dalam menangani permasalahan dan kebutuhan tiap-tiap kota. Banyak kota di dunia menyematkan istilah smart city bagi kotanya. Kepopuleran model pengembangan kota ini juga terjadi di Indonesia sejak satu dekade terakhir. Sampai itu belum menyatakan bahwasanya banyak dibicarakan ya. Kata kunci dibicarakan, Mbak Nisa temukan di sini. Hmm. Konsep, nah apalagi ada konsep ya, tadi kan membicarakan konsep. Konsep smart city atau kota pintar sebagai konsep pengembangan kota atau lingkungan urban sudah banyak
dibicarakan. Ini sudah banyak. Kalau di teks tadi apa? Coba. Sedang dibicarakan. Menurut kalian benar atau salah? Oke, bisa tinggalkan di kolom chat. Sedang dibicarakan sama sudah dibicarakan itu sama atau tidak? Tidak sama ya. Jadi jawabannya adalah salah. Tidak sesuai dengan teks. Kemudian belum adanya pengertian yang baku mengenai smart city. Belum adanya pengertian yang baku. Kata kunci pengertian sama baku. Oke, kita lanjut teks yang tadi. Maaf ya, ini jadi bolak-balik ke teksnya. Oke, tadi kan sudah ya sampai akademik. Selanjutnya tujuan dan model ini tidak lain untuk, oh ini ada tujuannya mengatasi persoalan kehidupan. Oke, yang makin kompleks. Tidak ya. Model pengembangan kota ini diyakini dapat membawa manfaat mulai dari peningkatan manajemen layanan publik di kota, keamanan. Tidak ini yang kita cari ya. Ini urusannya tadi baku atau tidak gitu ya. Dalam hal definisi sayangnya tidak ada pemahaman baku. Tidak ada pemahaman baku. Nah, udah kelihatan kan? Berarti pernyataan tersebut, kita cek lagi, belum adanya pengertian yang baku. Benar ya pernyataannya ya? Benar atau tidak? Coba kembali. Hmm, kembali. Nah, tidak ada sama belum sama ya. Berarti jawabannya, aduh, benar ya ini ya. Belum ada pengertian yang baku. Hmm, ya. Kita lanjut konsep smart city menjadi tren sebelum abad 21. Ini 21. Trennya itu sebelum. Betul atau salah? Coba cek. Ada kata kunci 21. Nah, ini ada apa nih? Sejak kepopulerannya di awal, ini awal ya diingat-ingat, ingat-ingat awal abad 21. Coba kita lanjut. Kalau di sini tadi apa sebelum? Ya, sebelum abad sama awal sama enggak? Tidak, berarti pernyataannya salah. Harusnya apa? Awal abad 21. Oke. Kemudian, tujuan Smart City untuk mengatasi persoalan kehidupan perkotaan semakin banyak. Ini ada tujuannya. Mengatasi masalah di kehidupan perkotaan semakin banyak. Oke. Tadi sudah kita baca ya. Tujuannya di sini nih. Sekarang adalah untuk mengatasi masalah atau persoalan kehidupan perkotaan yang makin hari makin kompleks. Kompleks itu ya lebih dari banyak ya. Berarti pernyataannya sama. Oke, otomatis jawabannya benar. Itu ya. Lanjut. Model Smart City dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nih, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kalau kita lihat teksnya kembali, hmm, urusannya di mana tadi ada sejahtera, ada kualitas, ya. Coba kita cek dari model ini ya. Model pengembangan kota ini diyakini dapat membawa banyak manfaat, mulai dari peningkatan manajemen layanan publik di kota, keamanan dan tanggap darurat, hingga peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, berarti pernyataannya benar atau salah? Aduh. Model Smart City dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pernyataannya benar sesuai di dalam teks.
Gitu ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut. Kalau misalnya ingin bertanya, bisa raise hand ya. Silahkan, kalau sudah bisa persilahkan, kalian bisa membuka audionya dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Bisa pertanyaan, bisa jawaban, atau yang lain ya. Kemudian 12 simpulan yang tepat isi bacaan di atas. Simpulan yang tepat apa ya secara keseluruhan? Kalau yang A, ini ada kepopuleran Smart City kurang bersinergi dengan konsep seharusnya. Kalau simpulan itu berarti inti dari keseluruhan teks ya. Seluruh teks. Jadi mewakili paragraf satu, dan seterusnya. Tahu bisa disimpulkan mewakili setiap paragraf. Tuh, ya. Coba kita cek lagi. Tadi kan sudah dibaca ya secara sekilas paragraf satu dan paragraf 2. Coba kita cek paragraf 3 itu secara keseluruhan membahas tentang apa? Ini masih membahas tujuan ya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat menjadi lebih inklusif. Nah, ini pasti ke bawahnya juga urusannya kehidupan masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Nah, langsung saja kita ke paragraf selanjutnya. Nah, ini di samping kepopulerannya, ada konsep smart city mendapat kritik. Oh, ternyata ada kritiknya. Berarti ini sebagai inti juga ya. Tidak hanya menyampaikan smart city dan hal-hal baik atau dampak yang baik yang akan tercipta, tetapi ternyata di dalam teks ini juga menyampaikan sebuah kritik ya dari berbagai pihak, baik akademik maupun profesional tata kota. Nah, kritiknya itu berkaitan dengan pengertian dan aplikasi praktis dari konsep smart city yang terlalu luas dan kabur. Oke. Kemudian banyak kota dengan mudahnya menerapkan label smart city bagi wilayahnya tanpa jelas menunjukkan dasar kriteria yang dipakai itu apa. Jadi hanya untuk gaya-gayaan saja ya berarti ya. Istilah ini sedemikian populer sehingga menjadi retorika yang latah dipakai sebagai pemerintah kota. Nah, kota-kota tersebut bahkan tidak menjelaskan mengapa menjadi smart adalah sesuatu yang penting. Penyebutan smart city menjadi suatu bentuk politik superficial saja. Penerapan smart city memang seharusnya, ini ya ada solusinya nih. Penerapan smart city memang seharusnya, yang sarannya, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tiap-tiap kota. Ya, intinya di situ ada urusan kritik ya, tentang pengertian dan aplikasi, dan ada saran yang diberikan. Oke, kita kembali ke soal. Kalau A, kepopuleran, oke populer. Kurang bersinergi, oke bersinergi, kurang ya, dengan konsep yang seharusnya mengutamakan karakteristik unik setiap kota. Oke, bisa jadi ya di sini ya. Karena di dalam teks tersebut menyatakan kritikan ya. Kemudian yang B, keunggulan Smart City dapat dilihat dari tujuan yang kompleks sehingga dapat menyejahterakan masyarakat setiap kota. Justru di dalam teks ini sebetulnya tujuannya adalah untuk mengkritik, tidak hanya untuk menyampaikan tujuan saja. Salah. Saya permasalahan setiap kota sudah semestinya dapat diatasi dengan pelabelan Smart City di kota-kota tersebut. Ini bukan sudah semestinya, malah menjadi tanda tanya besar. Kenapa sih kok bisa dikasih label Smart City? Itu nggak bisa ya menjadi sebuah simpulan. Kalau yang D, definisi
Smart City harus lebih diperhitungkan lagi karena akan dipakai oleh banyak kota yang menginginkan perubahan. Tidak hanya definisi, tapi lebih ke aplikasi praktis juga ya. Jadi kalau misalnya hanya definisi saja, itu kurang tepat. Kemudian yang E, Indonesia akan maju dengan adanya penerapan Smart City agar dapat setara dengan negara-negara lain yang sudah mendahului. Tidak ada pembahasan tentang ini ya. Jadi yang tepat adalah yang A. Oke, itu ya. Inti dari teks tersebut adalah ingin mengkritik dan memberikan solusi terbaik. Kita lanjut ya. 13. Manakah kalimat yang menunjukkan kalimat opini? Kalau urusan opini, perlukah kembali ke teks? Belum perlu ya, kita cek dulu. Yang A, pengembangan kota cerdas atau smart city di Indonesia telah itu sudah terjadi. Sudah terjadi, itu ciri-ciri dari fakta. Gitu ya. Kemudian yang B, Smart City akan. Nah, ini ada akan. Akan itu konsepnya belum terjadi. Nah, ini konsep dari apa? Ini opini. Walaupun sudah menemukan, tetapi kita harus cross check yang JDE ya. Banyak kota di dunia menyematkan istilah. Nah, di sini ada kata kunci banyak, itu kata sifat. Kata sifat itu sebetulnya juga merujuk opini, tetapi kalau misalnya itu sebuah fakta, ya oke lah nanti kita bahas ya, pokoknya antara B, C. Kalau yang D, Ibu Kota Jakarta memulai proyek Smart City tahun sekian, 2014 ya maksudnya. Juga kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, maaf. Jadi kalau ada kata kunci memulai, berarti kan sudah terjadi. Ya, berarti ini fakta. Kemudian 3 tahun setelahnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program. Ya, di sini ada menyelenggarakan, berarti telah terjadi itu fakta. Kita bandingkan sekarang ya antara B sama C. Banyak itu kan ciri dari opini ya. Banyaknya itu berapa, itu kan belum pasti. Tetapi kita harus benar-benar memastikan bahwasanya kalimat yang kita pilih itu benar-benar kalimat opini. Kita kembali ke B. Smart City akan mendorong kota-kota di Indonesia mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi digital dalam menangani permasalahan dan kebutuhan tiap-tiap kota. Kalau akan itu dapat dipastikan bahwasanya itu opini. Kalau yang C, banyak kota di dunia menyematkan istilah Smart City bagi kotanya. Kalau di teks tersebut itu benar-benar telah terjadi. Walaupun di sini ada kata banyak, tetapi telah terjadi dan nyata gitu ya. Otomatis ini jadinya fakta. Ini hanya ciri ya. Ini Mbak Risa hanya menyatakan cirinya, tetapi bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang B. Akan itu mutlak kalimat ini. Itu ya. Oke, lanjut 14. Saran penulis yang terdapat dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat apa? Berarti kita urusannya dengan saran. Saran juga ada kata kuncinya ya. Coba kita cross check saja untuk yang A. Di samping kepopulerannya, konsep Smart City mendapat kritik. Nah, ini menyampaikan kritik, bukan saran. Kalau B, kritik tersebut berkaitan. Nah, ini kritik lagi. C, banyak kota dengan mudahnya menerapkan. Ini informasi, berarti bukan. D, kota-kota tersebut bahkan tidak menjelaskan mengapa. Itu juga kritik ya. Yang E, penerapan Smart City memang seharusnya. Nah, ini ada kata saran ya. Kata saran itu selain seharusnya apa ya? Harus, sebaiknya. Ya, apa lagi? Hendaknya. Itu ya.
Jadi jawabannya yang E. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau sudah terbiasa, kalian tinggal menentukan kata kuncinya saja. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Halo Nina Hastiani. Ya, ini tadi nomor berapa nih? Yang B itu nih. Kita lanjut ya. Untuk adik-adik yang masih menatap layar monitornya masing-masing, kita ke nomor 15. Pernyataan yang sesuai dengan infografis ya. Info di dalam grafis tertentu. Kita cek infografisnya. Ini secara keseluruhan sih sebetulnya. Ya, tidak hanya gambar ini ya. Berarti kita pelajari ABC-nya saja dulu ya. Hmm. Kalau misalnya yang A, pernyataan yang sesuai dengan infografis tersebut, kalau A ya, terdapat 3 organisasi yang memberikan definisi dari Smart City. Oke, ada 3 organisasi. Kalau yang B, proses pengembangannya diawali dengan infrastruktur, ICT, dasar, peningkatan layanan publik, lalu pusat manajemen data. Kalau yang C, teknologi utama dari Smart City adalah IoT, kemudian AI, dan Big Data. Atau yang D, bidang layanan dari Smart City yaitu kesehatan, transportasi, dan energi. Atau yang E, bidang pendidikan tidak menjadi salah satu layanan dari Smart City. Coba ini, kalian bisa membacanya ya, teks. Kira-kira pernyataan yang sesuai itu apa ya? Ada kata kunci di sini ICT, IOT, AI kayak gitu ya. Kemudian ada energi. Coba kita cek ya. Yang mudah diingat-ingat ada IOT gitu ya tadi ya. Bacanya gimana tuh IOT? Oh ini teknologi Internet of Setting. Mbak Nisa kasih warna biru. Nah ini ada IOT, IOT, IOT ya. Hal ini dibuat dengan memanfaatkan, nah ini ada memanfaatkan teknologi Internet of Things. Kemudian kecerdasan buatan atau AI ya, sama komputasi awan, cloud computing, dan big data. Oh, ini udah ketahuan ya jawabannya ya. Coba kita kembali lagi. Ayo kita kembali. Nah, ini ya, tadi urusannya teknologi utama dari Smart City adalah IoT, AI, dan Big Data. Cloud-nya ini tidak main ya tadi ya. Oke, ini secara otomatis yang C kita dapatkan. Oke, baik. Kita lanjut 16 dan seterusnya. Ini kok ada teks ya. Aku merasa diriku seperti ular. Ini kalau teksnya berupa cerita, ini mau tidak mau harus dibaca semua ya. Tapi kalau misalnya informasi yang tadi tentang obat-obatan atau yang lain sebagainya itu kata kuncinya saja dicari di dalam teks. Tapi kalau misalnya cerita itu kan ada urutan peristiwa, urutan kejadian, jadi harus runtut dan kita harus baca. Oke, dengarkan Mbak Nisa cerita dulu ya. Aku merasa diriku sudah seperti ular yang terus-menerus berganti kulit. Selalu saja diriku muncul atau lebih tepatnya dimunculkan dengan nama dan bentuk yang baru. Nah, meski harus kuakui bahwa memang ada beberapa penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang orang-orang itu sisipkan di dalam tubuhku, tapi tetap saja fungsi utamaku adalah membangun benteng pertahanan yang kokoh di tubuh manusia terhadap berbagai serangan penyakit, agar mereka tetap leluasa melaksanakan rutinitasnya sehari-hari. Nah, hari itu 2 orang pria terlihat duduk berhadapan di sebuah kantor.
Sementara aku tengah berdiri berhimpitan dengan teman-teman senasib seperjuanganku di atas sebuah lemari. Oh, dia itu posisinya di atas lemari. Dari posisi ini, kusaksikan mereka berdua tengah berdialog serius. Nah, salah seorang di antaranya terlihat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Oh, sepertinya laki-laki itu sedang dites wawancara. Dan jika berhasil akan menjadi karyawan baru di perusahaan ini. Aku menyimpulkan. Perusahaan tempatku bekerja ini memang sedang membutuhkan seorang manajer yang akan terus setia. Aku manajer itu harus setia nih. Menemaniku kemanapun dia pergi. Singkatnya, bisa dikatakan profesi madrep ya adalah seorang sales farmasi yang akan bergerilya mempresentasikan dan mempromosikan diriku kepada masyarakat, rumah sakit, klinik, apotek, dan unit-unit yang bergerak di bidang medis lainnya. Pegawai Medrep sebelumnya telah dipecat. Oh, ternyata sebelumnya sudah dipecat. Karena apa? Terbukti menipu perusahaan dengan menggelapkan hasil penjualan produk. Meski cukup menguras tenaga, waktu, terlebih kesabaran, karena kerap kali seorang Medrep harus menunggu di lobi. Ini berarti harus sabar ya. Sabar ya. Untuk menawarkan produknya kepada dokter yang bertugas di sana. Penghasilan profesi ini cukup menggiurkan. Andai target penjualan produk bisa tercapai, ini berarti harus kerja keras nih. Ini konsepnya kerja keras ya. Kalau mau penghasilannya gede gitu ya. Maka aku tidak begitu terkejut bila pegawai yang dipecat tersebut tergoda untuk bermain di belakang layar. Ya tadi dipecat karena menipu perusahaan ya. Nah, kalau sudah kita cek nih 16 bisa bergabung ya yang ada di sini untuk menyampaikan jawaban. Nanti kalau misalnya di chat dikasih nomor ya. Misalnya nomor 16 jawaban apa kayak gitu ya. Biar Mbak Nisa bisa tahu oh ini jawaban B itu untuk nomor berapa kayak gitu. Tokoh utama dalam kutipan cerita tersebut adalah apa ya kira-kira? Medrep, vitamin, sales, atau vaksin? Yuk, jawab. Kira-kira apa tokoh aku? Dia posisinya ada di atas lemari katanya. Dan medrepnya itu harus setia bersamanya. Berarti medrep salah ya. Medrep itu kan sales tadi, berarti sales salah. Antara vitamin sama vaksin. Jawabannya apa? Pokoknya aku itu kayak ular nih. Seperti ular. Ganti kulit. Selalu muncul dan dimunculkan dengan nama dan bentuk baru. Kemudian tujuannya apa? Ini fungsinya nih. Fungsi utamaku membangun benteng pertahanan yang kokoh di tubuh manusia terhadap berbagai serangan penyakit. Jadi tidak hanya penyakit tertentu, tetapi di sini berbagai serangan penyakit, berbagai serangan penyakit agar mereka tetap leluasa melaksanakan rutinitas sehari-hari. Kira-kira jawabannya apa ini? Kalau bisa untuk rutinitas sehari-hari ini ada kayak antara vaksin. Kalau vaksin itu apakah untuk penyakit tertentu ataukah berbagai penyakit? Kalau misalnya toko aku kan fungsinya untuk berbagai penyakit kan? Untuk apa tadi bahasa tepatnya? Pertahanan berbagai serangan penyakit. Berbagai serangan penyakit. Terus ada kata kunci tetap leluasa berrutinitas sehari-hari.
untuk leluasa, leluasa ya, aduh, aktivitas sehari-hari. Apakah vaksin? Oke, kalau vaksin tidak ya, ini penyakit tertentu. Oh ini silang. Ini untuk penyakit tertentu. Nah, kalau vitamin kan untuk aktivitas sehari-hari, biar selalu fit, ya. Dan ini pertahanan sebagai berbagai serangan penyakit. Jadi kalau sifatnya umum itu vitamin. Oke, aku sebagai vitamin. Itu ya. Kita lanjut. Untuk yang nomor 17 ada bukti yang menunjukkan latar terdapat pada kalimat. Nah, ini latar apa dulu? Latar ada berapa? Tiga ya. Satu, tempat. Dua, waktu. Tiga, suasana. Kalau A, maka aku tidak begitu terkejut bila pegawai yang dipecat tersebut tergoda untuk bermain di belakang layar. Ini hanya bersifat informasi ya. Jadi ini tidak tepat. Misalnya. Kemudian B, meski cukup menguras tenaga, waktu, terlebih kesabaran, karena kerap kali seorang medrep harus menunggu di lobi. Ini juga cerita ya, menceritakan di lobi, bukan posisi di lobi. Kita kan kalau misalnya tempat kan benar-benar posisinya itu di lobi kayak gitu, berarti salah. Kalau yang C singkatnya bisa dikatakan profesi medrep ini adalah seorang sales farmasi yang akan bergerilya mempresentasikan dan mempromosikan diriku kepada masyarakat, rumah sakit, klinik, apotek, dan unit-unit yang bergerak di bidang medis. Di bidang medis itu bukan keterangan tempat. Kalau yang D, perusahaan tempatku bekerja ini, nah ketika dia menyatakan perusahaan tempatku bekerja ini berarti posisinya dia ada di mana? Sedang ada di perusahaannya. Nah, ini bisa jadi betul. Ya, kita titik dulu. Kalau yang E, dari posisi ini, kusaksikan mereka berdua tengah berdialog serius. Posisi itu menunjukkan apa ini? Bisa jadi tempat, bisa jadi jabatan. Nah, kalau misalnya ini lebih tepatnya apa ini? Kalau ini masih terlalu umum ya. Jadi lebih spesifik saja yang D. Itu ya. Nah, lanjut. 18. Mengapa dibutuhkan seorang maitre baru di tempat tersebut? Mengapa? Apakah karena untuk menemani tokoh aku kemanapun pergi? Tidak ya, walaupun setia tetapi ya bukan berarti menemani tokoh aku kemanapun pergi ya. Alah. Karena lowongan sales sedang dibuka di tempat tersebut, kurang tepat. Tadi karena itu ya, jadi karyawan sebelumnya atau medrep sebelumnya itu dipecat ya karena melakukan kesalahan ya, kecurangan itu. Coba kita cek lagi ya. Nah ini medrep nih, pegawai medrep pakai warna yang lain ya. Ini pegawai medrep dipecat karena menipu perusahaan dengan menggelapkan hasil perjuangan, hasil penjualan produk ya. Karena dipecat sebelumnya. Kalau C, karena belum ada yang bisa mempromosikan, tidak. Kalau D, karena pekerjaan tersebut cukup menguras tenaga, waktu, kesabaran, tidak juga.
Karena pegawai sebelumnya telah diberhentikan sebab ada masalah. Jadi ini yang betul ya. 18E. Sekarang 19. Posisi penulis dalam cerita tersebut adalah sebagai apa? Kalau posisi penulis itu pengertian dari sudut pandang. Ini sudut pandang ya. Nama lainnya POV ya. Point of view. Hmm. Point of view ada dua ya. Akuan sama didaan. Akuan itu orang pertama, sudut pandang orang pertama, sama orang ketiga, orang kedua nggak ada ya. Nah, kalau akuan di sini ada akuan sertaan dan tak sertaan. Kalau sertaan ini pengarang sebagai tokoh utama. Tokoh utama. Kalau yang tak sertaan, pengarang sebagai tokoh. Bentar ya, batuk lah. Tokoh pendukung. Kemudian kalau diaan serba tahu, berarti pengarang itu di luar cerita ya. Pengarang tidak ada di dalam cerita. Tetapi tahu segala hal tentang hmm, tentang tokoh, tentang tokoh ya, baik tindakan, pikiran, atau perasaannya. Perasaannya itu maksudnya perasaan tokoh. Jadi tokoh itu mikir apa, itu tahu, merasakan marah, jengkel dan lain sebagainya juga tahu ya pengarang. Kalau terbatas, ini pengarang hanya menceritakan tindakan tokoh secara konkret. Ya, yang nyata-nyata saja, yang bisa kita lihat dengan panca indera kita, ya. Nah, kalau misalnya tadi itu kan aku ya, aku berarti akuan otomatis. Nah, akuannya itu sebagai orang pertama atau orang sampingan, ya, pendukung atau sampingan. Nah, kalau di dalam cerita ada yang ingin memberikan jawaban ini, orang keberapa? Mhm. Kalau di dalam cerita ini pengarang sebagai tokoh utama ya. Jadi jawabannya yang A. Karena menceritakan aku dari awal sampai terakhir, itu fokus yang diceritakan adalah aku. Walaupun secara spesifik itu tidak dijelaskan akunya siapa, tetapi kita kan tadi sudah menentukan ya bahwasanya aku adalah vitamin, gitu ya. Jadi 19 jawabannya. Kemudian sifat yang harus dimiliki seorang medrep tadi harus sabar, harus setia, kan ada setia ya dengan medrep. Kemudian setia dengan vitamin kok dengan medrep. Toleransi tadi tidak ada, adanya kerja keras agar mendapatkan penghasilan yang tinggi. Jujur harus ya, biar tidak dikeluarkan dari pekerjaan.
Oke, jadi 20 sabar iya, loyal iya, kerja keras iya, jujur juga iya. Yang tidak adalah toleransi. Nah, lanjut teks yang terakhir. Kita cek dulu soalnya ya. Di situ ada apa? Karena teksnya kan bukan teks cerita, jadi kita cari kata kuncinya saja. Ini ada tujuan yang paling tepat dari metode penangkapan dan penyimpanan karbon di dalam bacaan adalah tujuan yang paling tepat ya, penangkapan dan penyimpanan karbon. Oke, kita cek teksnya. Ini ada sektor industri adalah salah satu penyumbang terbesar polusi udara ya. Dan maaf ya, dari gas karbon dioksida. Selama ini salah satu cara untuk mengurangi polusi gas karbon dioksida yaitu metode carbon capture dan storage atau penangkapan dan penyimpanan karbon ini tadi ya yang dibahas ya. Metode ini menyerap gas CO2 dari limbah sehingga gas CO2 yang ditangkap dapat disimpan dan tidak menjadi polusi. Oh, jadi disimpan ya. Tadi apa sih? Soal ah, tujuannya A untuk mengurangi polusi gas karbon dioksida. Ya, betul ya, mengurangi ya. Kalau B apa ini? Untuk menggunakan cara baru, enggak juga. Untuk menggunakan energi terbarukan tidak untuk tujuan kok. Untuk menghabiskan energi ya tidak, mengendalikan populasi, polusi karbon dioksida. Kalau mengendalikan tidak bisa ya, yang bisa avatar ini. Oke, jadi jawabannya yang A ya, mengurangi polusi gas CO2. Itu ya, 21. Kemudian pernyataan yang mengandung opini. Nah, opini penulis. Terkadang kita nggak usah baca pun bisa ya, kalau misalnya kalian tahu ciri-ciri dari opini. Coba kita cek A dulu. Lebih hemat energi bukan hanya mengatasi untuk mengendalikan polusi karbon dioksida dari sektor industri. Prototipe dari alat ini juga menunjukkan energi yang diperlukan lebih sedikit. Ya, walaupun di sini ada bukan hanya apakah ini opini, sebenarnya itu ciri opini juga. Tapi kita bandingkan dengan yang lain ya. Hampir 90% walaupun di sini hampir, tetapi ada nominal 95% itu berarti berdasarkan penelitian, otomatis di sini fakta ya. Kemudian C, selain itu, diketahui bahwa prototipe ini menghabiskan energi yang lebih sedikit, walaupun lebih sedikit, tetapi kan ini berdasarkan penelitian, berarti ini fakta. Kalau yang D, tim peneliti yakin bahwa sel elektrokimia ini dapat dikembangkan untuk penerapan teknologi penangkapan karbon yang berkelanjutan, yang lebih praktis dan bagi industri. Walaupun di sini yakin, keyakinan, tetapi kan itu berdasarkan penelitian, berarti itu fakta. Nah, yang E dengan demikian, nah ini sudah simpulan. Simpulan itu kan biasanya berdasarkan apa ya, informasi-informasi sebelumnya, kemudian pengarang menyampaikan simpulan itu berarti biasanya opini. Tapi kita cek dulu kalimat selanjutnya, klausa selanjutnya. Teknologi penangkapan karbon dapat efektif dan masif. Ini jelas sekali ya. Kalau ada kata sifat, opini. Tapi kalau misalnya ada bukti, ya tetap fakta. Pokoknya kalau fakta itu plus bukti ya. Fakta harus ada buktinya. Digunakan untuk mengurangi polusi CO2 dan sektor industri. Nah, ini tidak ada fakta. Kata sifat tanpa fakta itu opini. Tanpa fakta. Oh, nah, kalau misalnya A, kita cek dulu. Lebih hemat energi bukan hanya mengatasi dan mengendalikan polusi karbon dioksida dari sektor industri. Prototipe dari alat ini juga menunjukkan berarti kan berdasarkan penelitian. Jadi ini fakta, otomatis jawaban yang tepat adalah E. Itu ya. Jadi kalau kita tidak melihat teksnya, kita juga bisa menyimpulkan opini. Kemudian 23, berapa jumlah penyimpanan penyimpanan? Nah,
Berapa jumlah penyimpanan gas CO2 dari bacaan penyimpanan CO2? Oh, di sini. Ini coba kalian perhatikan. Adapun penyimpanan gas CO2. Nah, ini kan kata kuncinya ya, penyimpanan CO2. Para. Dapat dilakukan dengan berapa cara di sini? Ada dua cara. Dah selesai tuh. Bisa kita tentukan jawabannya yaitu B. Oke. Ini ada pertanyaan Mbak Nun ya. Mbak nanti soal dan jawabannya bakal dikirim. Iya, ini nanti biar disimpankan Mas Maul ya, biar dikirim ke kalian. Oke. Kemudian 24 kelemahan metode penangkapan dan penyimpanan karbon. Ini disuruh menentukan kelemahannya. A, apa ini belum memiliki hasil maksimal. B, peralatan dengan energi cukup besar dan mahal. Belum bisa digunakan pada keseluruhan sektor industri. Kemudian D, peralatan yang kurang praktis. Kemudian memiliki proses panjang. Ini proses panjang, kurang praktis. Hasilnya tidak maksimal, belum maksimal. Kalau yang A, kalau B, alat besar, mahal. Kalau C, belum bisa digunakan, belum bisa digunakan. Nah, kita cek lagi di teks ya. Oke, ada di paragraf 1. Kalimat terakhir di sini ada sayangnya. Sayangnya, penerapan metode ini membutuhkan peralatan dengan energi yang cukup besar dan mahal. Selesai. Jawabannya adalah yang mana nih? Berarti ya, B ya. Peralatan dengan energi yang cukup besar dan mahal. Terakhir, 25. Proses penangkapan gas CO2 yang sesuai dengan bacaan. Nah, di sini ada proses, berarti urusannya dengan tahapan. Tahapannya bagaimana? Kita cek lagi di teks bareng-bareng ya. Dihafalkan ya. Isi. Oh ini. Oke, kita cek nih. Ada tim peneliti menyampaikan gas CO2 dapat ditangkap oleh sel elektrokimia yang terbuat dari senyawa amina cair dalam pelarut dimetil sulfoksida. Nah, ini anak-anak IPA seneng nih mesti kayak gini nih. Sel elektrokimia ini akan bereaksi ketika dialiri listrik ya dengan senyawa amina tersebut dapat bereaksi dan menangkap gas CO2. Lalu aliran listrik pada sel elektrokimia akan dihentikan. Oke, tadi kan diawali dengan ini ya, sel elektrokimia bereaksi. Oke. Kemudian menangkap gas CO2. Lalu aliran listrik pada sel elektrokimia akan dihentikan dan senyawa memutus ikatan dengan CO2. Gas CO2 disimpan agar tidak jadi polusi. Ingat-ingat ya, bereaksi dulu. Elektrokimia bereaksi, menangkap gas CO2. Kemudian sel elektrokimia tadi dihentikan, memutus ikatan gas, terus disimpan ya. Yuk, yang mana nih? Sebentar. Pertama apa tadi? Elektrokimia ya. Elektrokimia bereaksi. Kemudian menangkap CO2. Kemudian ada pemutusan ikatan, gas CO2 terlepas dan disimpan tadi ya. Jadi kalau kita sesuaikan dengan yang ada di teks itu yang C ya. Apa ya itu? Oke, itu ya.
Jadi sel elektrokimia bereaksi, senyawa amina menangkap CO2, kemudian pemutusan ikatan, gas CO2 terlepas. Oke, kalau misalnya mau dicek lagi nih, yuk bareng-bareng yuk. Ini ya, bereaksi, tangkap, putus ikatan atau lepas, ya. Dah, jawabannya yang C. Oke, ada pertanyaan sampai detik ini? Tidak ada. Bisa dipahami? Apakah bisa dipahami untuk 25 soal yang tadi Mbak Nisa bahas? Mungkin bisa jangan di-mute ya, karena ini sudah selesai. Mungkin bisa buka speakernya. Amar, aman, Amar? Bisa dipahami, Mar? Ada L, ini penasaran Mbak Nisa dengan L. Kemudian ada Kea, ada Kiran, ada Nun. Mungkin ada yang lain yang tidak bisa Mbak Nisa sebutkan. Bisa dipahami untuk penjelasan dari Mbak Nisa. Oke, sama-sama kayak semoga bisa bertemu ya suatu saat nanti. Ini belum belum ngisi daftar hadir ya. Nanti Mbak Nisa tanyakan dulu ke Mas Maul. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, mau buka audio juga nggak apa-apa ya. Mumpung bersama Mbak Nisa di sini. Untuk file jawaban nanti bisa minta Mas Maul. Kalau enggak ya saya sampaikan ke Mas Maul untuk di-share. Oke, sudahkah? Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kalau sudah cukup, Mbak Nisa cukupkan sekian ya. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Kita akhiri ya untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.